Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin aulia Indonesia, khususnya pecinta muhibbin, pecinta aulia yang ada di Barus, pembawa ajaran Islam yang pertama di Nusantara ini. Di sini kita sekarang berada di komplek makam Syekh Siddiq yang ada dituliskan di nisan. Sampai sekarang masih bisa kita baca di batu nisan bagian kepala ini ada dituliskan, yaitu ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini dia, Syekh Siddiq. Ini yang masih bisa dibaca, Syekh Siddiq tilmiz al-imam Syekh Khotib. Berarti beliau adalah Syekh Siddiq adalah murid dari Syekh Imam Khotib. Selanjutnya kita akan ke atas di komplek makam Mahligai, ada dituliskan di nisan di situ Syekh Imam Khotib, guru dari Syekh Siddiq. Mari kita menuju ke atas, ke makam Syekh Imam Khotib dan Imam Muazzam Shah dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di makam Syekh Imam Khotib, guru dari Syekh Siddiq. Di sini para pecinta aulia, muhibbin, di sini ada dituliskan, masih bisa kita baca dan bisa kita lihat. Di nisan beliau masih tertulis jelas. Ini Imam Khotib Murrah tilmiz as-Syekh Imam Muazzam Shah min biladi Pansuri. Ada dituliskan min biladi Pansuri bittiba'i as-Syekh Samsuddin Zainal Abidin. Syekh Samsuddin Zainal Abidin, yaitu Imam Khotib. Syekh Imam Khotib adalah murrah, tilmis, murid dari Syekh Imam Muazzam Shah, min biladi Pansuri, yang berasal dari negeri Pansuri. Ya. Bittiba'i as-Syekh Samsuddin Zainal Abidin Ilyas. Berarti yang pengikut dari Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin Ilyas. Di mana makam Syekh Imam Muazzam Shah dan Syekh Zainal Abidin Ilyas. Ikuti kami, seterusnya kita akan ke sana. Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, muhibbin aulia,
khususnya yang ada di Barus. Sekarang kita berada di komplek makam Mahligai, di tepatnya pas di makam dari Syekh Imam Muazzam Shah, yang panjang makamnya kurang lebih sekitar 5 meter. Tapi saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan bahwa panjang pendeknya makam batu nisan itu tidak menentukan segitu orang yang dikebumikan. Inilah beliau Syekh Imam Muazzam Shah, guru dari Syekh Imam Khatib. Panjang makam menunjukkan kedudukan ilmu. Panjang makam itu menunjukkan kedudukan ilmu dan kewalian. Ini adalah guru dari Syekh Imam Khatib. Selanjutnya kita ke makam Syekh Zainal Abidin Ilyas, guru dari Syekh Imam Muazzam Shah. Ikuti terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muhibbin aulia Allah. Sekarang kita berada di tepatnya pas di makam dari Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsuddin. Itu jelas masih bisa kita lihat di nisan, masih bisa jelas kita baca. Ini dia. Ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsuddin. Di dalam satu batu nisan ada di situ jelas dituliskan Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsuddin. Apakah beliau adalah Syekh Zainal Abidin atau gelar beliau adalah Syekh Samsuddin ataupun bin dari Syekh Samsuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sahabatku muhibbin aulia, para pecinta aulia Allah. Sekarang saya berada tepat di makam di nisan, tepatnya di makam Syekh Rukunuddin. Yang dituliskan di nisan ada Syekh Rukunuddin wafat malam 13 Safar tahun 48 Hijriah, usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Di mana di nisan kepala jelas dituliskan Syekh Rukunuddin wafat malam 13 Safar tahun Hamim atau tahun 48 Hijriah, usia beliau 102 tahun. Berarti tahun 48 itu sama dengan tahun 670 Masehi. Tahun 670 Masehi, usia 102 tahun. Berarti beliau lahir tahun 568 Masehi. Bahkan semasa dengan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat, perlu saya jelaskan bahwa inilah yang membantah semua bahwa Islam masuk pertama ke Nusantara yang katanya dulu adalah di abad ke-13 oleh yang dikatakan oleh orang Orientalis, Sno Horgens, orang Belanda yang sengaja untuk mengaburkan sejarah Islam di Nusantara ini. Bahwa inilah yang menjawab semua, di mana di nisan batu nisan kepala Syekh Rukunuddin yang sekarang telah berada di Museum Sumatera Utara, yang tahun 1963 dibawa oleh Depdikbud dulu untuk di kepentingan seminar, dan sekarang masih berada, dan sekarang di Museum Sumatera Utara masih bisa kita saksikan di sana, yaitu nisan Syekh Rukunuddin. Setelah terjemahkan dia itu, inilah dia setelah terjemahkan ke bahasa Indonesia, Syekh Rukunuddin wafat malam 13 Safar tahun 48 Hijriah, usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi
Inilah bahwa Syekh Rukunuddin telah wafat tahun 670 Masehi dulu. Tahun 670 Masehi, berarti awal abad ke-7 telah wafat dan dimakamkan Syekh Rukunuddin di sini. Dan saya yakin bahwa beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang diutus Rasulullah ke Nusantara ini. Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan bahwa di nisan itu, nama-nama yang di nisan itu belum tentu itu adalah nama mereka, bisa jadi adalah gelar dari mereka yang dituliskan. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama terus kita mencintai para wali Allah, karena dengan mereka lah kita menjadi Islam, mengenal Rasulullah, mengenal Allah dan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang mencintai para aulia Allah ini, kita akan dibangkitkan nanti di hari kelak yaumil mahsyar bersama mereka. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ajakan ziarah. Mari berziarah. Oke, saudara-saudaraku sekalian yang ada di seluruh Nusantara ini, ayo mari kita berziarah ke Barus Tapanuli Tengah. Di sini sangat banyak makam-makam aulia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini kita masih di wilayah komplek Makam Mahligai. Dan situs-situs bersejarah masih banyak komplek-komplek yang ada di papan tinggi, yaitu adalah Syekh Mahmud. Syekh Mahmud adalah Syekh Mahmud di daerah Papan Tinggi. Di daerah Papan Tinggi, Barus Utara. Ada lagi Syekh Tuan Ambar dan Tuan Makhdum. Dan banyak lagi makam-makam bersejarah lainnya. Peninggalan-peninggalan Islam. Mari berkunjung ke Barus untuk berziarah. Mari kita mengenal siapa kita, siapa jati diri kita. Bahwa Islam telah berjaya dulunya di masa-masa awal abad ke-7, telah berjaya Islam di Barus ini, sehingga mengislamkan kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara, termasuk kerajaan Aceh Perlak yang berdiri tahun 800, kerajaan Samudra Pasai tahun 1200 abad ke-13, dan kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya di seluruh Nusantara. Oke, saudara-saudara sekalian, cukup sekian. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.